Chapter 303, Target, Raja Paus Iblis Laut Dalam, TL oleh Bagelson. Ekspresi Qian Renshui begitu berat sehingga Anda bisa memeras air darinya. Dia tidak pernah berpikir mengejar Tang San akan sesulit ini. Jika terakhir kali di Stardew Great Forest, dia dapat dikatakan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, maka kali ini dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan level dewa, bahkan menggunakan kemampuan Angelic Rayman, tetapi masih tidak bisa membunuh Tang San. Namun, Qian Renshui juga dengan jelas merasakan bahwa setelah Seagot Trident memblokirnya, jiwanya telah menghilang. Bahwa niat Seagot dapat secara singkat menunjukkan kekuatan penuh Seagot jelas tidak datang tanpa biaya. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak bisa menerima satu serangan lagi. Tapi melihat lautan tanpa ikatan ini, Qian Renshui merasakan ketidakberdayaan. Kekuatan para dewa juga memiliki batasan. Seperti yang dikatakan Tang San, arti dewa di benua Douluo berarti manusia dengan tingkat kekuatan tertentu, atau lebih tepatnya guru roh manusia terkuat yang menembus peringkat 100 untuk mencapai alam lain. Qian Renshui tidak berada dalam domainnya sendiri, dan bahkan kekuatan tingkat dewanya tidak maha kuasa. Setidaknya, indera keilahiannya akan sangat cacat di lautan. Semakin dalam laut, semakin besar rintangannya, jauh dari sebebas di udara. Dia sangat sadar bahwa dengan kemampuan Tang San yang bahkan mendapat perhatian Seagot, menemukannya lagi sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pendengarannya, mengingat pertempuran bawah tanah sebelumnya, Qian Renshui tidak bisa menahan nafas dalam hati. Apa niat ilahi yang Seagot katakan itu benar? Meskipun dia telah menjadi dewa malaikat, dia masih belum berkultivasi selangkah demi selangkah ke tingkat dewa. Ada banyak proses yang dibantu oleh kakeknya untuk disederhanakan. Dia benar-benar memahami roh dewa malaikat, tetapi dia belum sepenuhnya memahami kekuatan penuhnya. Jika tidak, bagaimana akan ada begitu banyak penundaan dan jeda saat menggunakan kemampuan, memberikan kesempatan kepada Tang San untuk memanfaatkannya. Menatap ke laut tanpa batas, hati Qian Renshui berangsur-angsur tenang. Dia seperti Tang San, juga jenius untuk menentukan zamannya. Baru belakangan ini sikapnya dipengaruhi oleh semua teknik melarikan diri yang digunakan Tang San. Melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengejarnya, dia malah menjadi tenang. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia tidak bisa menghapus perasaan gagal karena tidak dapat menangkap Tang San, kultivasinya mungkin terpengaruh. Berangsur-angsur menenangkan, niat ilahi milik dewa malaikat perlahan berputar di sekelilingnya. Bermandikan sinar matahari, pakaian malaikat berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Tang San, karena Anda telah melangkah ke jalan menuju warisan Seagot, maka dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Anda pasti bisa menjadi Seagot. Sebelumnya dan sampai sekarang, aku mengejarmu untuk menghancurkanmu. Itu untuk menghapus kejutan yang tidak dapat diatasi yang tersisa di hatiku. Tapi sekarang saya tidak mau, saya hanya akan menunggu Anda di sini, jadi bagaimana jika Anda pernah menjadi Seagot? Setelah Anda menjadi dewa, biarkan kami bersaing dengan benar dan lihat apakah Seagot Anda luar biasa, atau apakah dewa malaikat saya bahkan lebih kuat. Tang San, aku menunggumu di sini. Petik 2. Riak emas mengalir ke air laut bersama dengan suara Qian Renshui. Meskipun dia tidak bisa mengandalkan niat ilahi untuk menjangkau melalui penghalang laut luas, Tang San sekarang mengeluarkan suaranya dan mengandalkan indera ilahi yang tangguh untuk mengirim suaranya ke laut. Selama Tang San berada dalam jarak 1000 jangkauan li, dia pasti akan mendengarnya. Setelah mengatakan bagiannya, Qian Renshui duduk bersila di pasir, matanya tidak lagi emosional, cemas, atau ekspresi lainnya. Semuanya menjadi tenang, seperti ketika dia melihat Tang San setelah baru saja menjadi dewa, dan terlebih lagi bahkan lebih tenang dari itu. Tidak hanya hatinya yang tenang, tapi bahkan jiwanya. Mengambil inisiatif untuk menyerah mengejar Tang San, dan menggunakan kata-katanya untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menghadapi Tang San sebagai dewa, memungkinkannya untuk menghapus perasaan gagal yang dia pegang. Pada saat yang sama itu juga didasarkan pada keyakinan tidak pernah mengakui kekalahan untuk akhirnya meningkatkan cara berpikirnya dari guru roh manusia menjadi dewa. Kekuatan ilahi malaikat terhubung dalam sekejap wawasan, tanpa penundaan lagi. Mungkin dikatakan bahwa jika Tang San menghadapi Qian Renshui dalam kondisi ini, dia pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qian Renshui juga bisa dikatakan telah benar-benar melangkah ke alam dewa dengan bantuan Tang San, benar-benar menjadi dewa malaikat.
bahwa dia memutuskan untuk menunggu di sini untuk Tang San daripada kembali ke medan perang Kekaisaran Roh, bahwa dia dapat membuang hasil pertempuran, menunjukkan levelnya saat ini. Di sini dia akan tenang, menguasai semua yang diberikan kepadanya setelah menjadi dewa, benar-benar menunjukkan kekuatan para dewa. Di lautan, hiu putih besar roh iblis yang bergerak cepat tiba-tiba melambat. Meskipun air laut hanya beriak sedikit dalam gelombang itu, pada saat ini, semua makhluk laut dalam jarak 1000 li menghilang sebentar, suara jernih mencapai pikiran mereka. Suara ini secara alami juga terdengar oleh Shrek Seven Devils di dalam Fast Sea Barrier. Selain Tang San, 6 lainnya tidak bisa membantu secara bersamaan mengubah ekspresi. Lukin terkejut pada Tang San, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Faktanya, bahkan yang paling lemah di antara mereka, Xiao Wu, masih memiliki kekuatan level Spirit Sage, serta pengalaman yang luas dari berkultivasi sebagai makhluk roh selama 100.000 tahun, tetapi mereka tidak pernah mengira seseorang dapat menyebarkan suara mereka melalui air laut, dan kejutan instan itu juga membuat jiwa mereka bergetar. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Tang San begitu kusut, dan terlebih lagi dengan cepat menenggelamkan mereka ke laut seolah-olah cemas. Eksistensi macam apa pemilik suara ini? Saat ini, dengan hiu putih besar roh iblis bergerak dengan kecepatan penuh, meskipun itu belum lama, 7 iblis Shrek sudah beberapa lusin li dari pantai. Mengandalkan perlindungan penghalang laut luas, ditambah penutup air laut, Tang San dapat yakin bahwa bahkan jika Qian Renshui Maha Tahu, masih mustahil untuk menemukannya. Pikirannya sekarang akhirnya sedikit rileks. Namun, ketika dia melihat rongga di Seagot Trident kehilangan hati Seagot, dia tidak bisa menahan cemberut. Ma Hongjun ingin bertanya tentang itu, tapi dihentikan sekilas dari Dai Mubai. Ma Hongjun segera sadar, tak satu pun dari mereka harus bertanya pada Tang San. Sebagai saudara selama bertahun-tahun, mereka tentu saja tahu bahwa jika Tang San ingin berbicara, dia pasti akan berbicara. Khawatir tidak ada gunanya, Xiao Hu duduk di sebelah Tang San, mengamati yang terdekat. Dia dengan jelas melihat bahwa tangan kanan Tang San yang mencengkeram Seagot Trident telah menjadi pucat, persendiannya terlihat jelas disebabkan oleh kerja berlebihan. Suara ini jelas memprovokasi dia. Xiao Hu diam-diam membungkus tangan besar Tang San dengan tangan kecilnya. Merasakan kehangatan dari telapak tangan Xiao Hu, Tang San menoleh untuk menatapnya, mendesah. Dalam beberapa hari terakhir, aku tidak hanya merasa tidak akan bertemu denganmu lagi, bahkan hari ini, jika bukan karena keajaiban, kamu bahkan mungkin tidak menemukan mayatku. Tang San akhirnya berbicara, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dai Mubai mengerutkan kening. Apakah itu pemilik suara itu? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana suaranya bisa menembus laut? Jangan bilang dia lebih kuat dari Bibi Dong. Tapi Bibi Dong sudah berada di peringkat 98 atau 99. Jika seseorang bahkan lebih kuat darinya, itu paling banyak dalam hal roh. Tidak mungkin ada musuh roh rangkap 3. Bahkan jika ada, dengan kekuatanmu saat ini ditambah Seagot Trident, tidak akan seburuk itu untuk memaksamu berlari seperti ini. Petik 2. Tang San tertawa masam. Dia tahu bahwa rekan-rekannya tidak akan berpikir ke arah itu. Meskipun dia bisa menebak kekuatan Qian Renshui, dia juga tidak mengira Qian Renshui akan berada pada level seperti itu. Anda semua tahu orang itu. Waktu di surga Dou City, dia hampir menguasai keluarga kekaisaran serta seluruh kekaisaran. Ayahnya adalah Paus Agung sebelumnya yang meninggal karena luka yang disebabkan oleh ayah saya. Kakeknya adalah pendeta tinggi Spirit Hall saat ini, puncak Douluo Qian Daoliu. Petik 2. Oscar berkata, kamu sedang membicarakan tentang Qian Renshui. Bagaimana dia bisa mengejarmu seperti itu? Apakah dia bersama kakeknya? Petik 2. Mereka masih bisa mengerti jika Qian Daoliu mengejar Tang San. Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah Qian Daoliu, setidaknya aku akan memiliki kepastian 30% untuk membela diriku sendiri, dengan 70% kemungkinan untuk dapat melarikan diri dengan lancar. Tetapi melawan Qian Renshui, saya tidak memiliki peluang 10%. Kali ini karena mengandalkan usaha, keberanian serta kemampuan, dan bahkan lebih banyak keberuntungan, aku bisa bertemu kalian lagi. Karena, Qian Renshui bukan lagi manusia. Petik 2. Ma Hongjun tanpa sadar berkata, bukan manusia, lalu apa? Jangan bilang kalau dia juga monster roh 100.000 tahun. Petik 2. Ma Hongjun bereaksi lambat, tetapi itu tidak berarti yang lainnya melakukannya.
Memahami dengan sangat jelas, mulut Oscar terbuka lebar, Ning Rongrong menutup mulutnya, menahan dirinya untuk tidak menangis. Xiao Wu yang awalnya hanya dengan lembut memegang tangan Tang San mengencangkan cengkeramannya bersamaan dengan matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan, seolah takut dia akan segera kehilangan Tang San. Dai Mubai memiliki hati yang paling mantap, tapi dia masih tidak bisa menahan nafas. Maksudmu? Tang San mengangguk. Ya, dia sudah menjadi dewa, 6 dewa malaikat bersayap. Jika saya tidak salah, warisan ini seharusnya selalu dengan Istana Penatua Spirit Hall, atau pendeta atau Istana Douluo atau yang serupa. Qian Renshui seharusnya mewarisi dewa malaikat dengan bantuan Qian Daoliu. Kami selalu bekerja keras tahun-tahun ini, tetapi Spirit Hall juga tidak menganggur. Benar-benar layak untuk sebuah organisasi yang mampu mengendalikan dunia Master Roh begitu lama. Mereka benar-benar menghasilkan kekuatan tingkat dewa. Petik 2. Ma Hongjun ternganga lebar, dengan bodoh berkata. Bukankah itu tidak mungkin? Dalam beberapa tahun, bagaimana bisa Qian Renshui itu? Oscar memiliki ekspresi masam. Tidak ada yang mustahil, lihat saja San kecil. Little Sun bisa naik dari peringkat 60 ke peringkat 90 sesuatu hanya dalam beberapa tahun. Sumber daya Spirit Hall jauh lebih dalam daripada milik kita. Bagaimana mungkin mereka tidak menghasilkan kekuatan tingkat dewa? Hanya, alangkah baiknya jika kekuatan level dewa mereka bisa muncul beberapa bulan kemudian. Petik 2. Ning Rongrong berkata, kakak ketiga, bagaimana pertarunganmu dengan Qian Renshui? Kamu, Tang San tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin bertanya bagaimana aku bisa melarikan diri hidup-hidup dari pengejaran dewa? Terus terang, kali ini keberuntungan menyumbang setidaknya setengahnya, sisanya kekuatan saya. Alasan saya mengatakan keberuntungan adalah setengahnya terutama karena ketika saya bertemu dengan Qian Renshui, dia seharusnya baru saja menyelesaikan warisan dan memperoleh posisi dewa. Pemahamannya tentang kekuatan tingkat dewa tidak mungkin lengkap. Ditambah dia mungkin memiliki trauma terhadap saya karena pertarungan di Heaven Dow City, dan saya membujuknya untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya, yang saya manfaatkan untuk berhasil melarikan diri dari Stardow Great Forest. Di lain waktu adalah keberuntungan, jika Sagot tidak membantu saya tidak akan melihat Anda lagi. Kekuatan tingkat Tuhan benar-benar berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Tahukah kamu, Qian Renshui sebenarnya menggunakan kekuatan matahari untuk menyerangku. Sederhananya, itu praktis bisa memberinya kekuatan tak terbatas. Saya pikir saya membangun situasi yang agak menguntungkan bagi saya, tetapi saya masih berisiko mati. Bahkan bertahan hidup harus dibayar dengan Sigurd's Heart. Petik 2. Mendengar kata, dewa, semua orang menjadi sedikit linglung. Lagi pula, meskipun mereka telah memperoleh persetujuan Sagot karena Tang San, dan terlebih lagi menerima cobaan Sagot, jadi mereka memiliki pemahaman tentang dewa. Bagaimanapun juga mereka tidak pernah benar-benar melihat dewa, mereka juga tidak dapat membayangkan tingkat dewa kekuatan tercapai. Tapi, mereka jelas memahami kekuatan Tang San. Sejak kembali dari Pulau Sagot, Tang San mengandalkan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan musuh yang kuat berkali-kali. Apakah mendapatkan persetujuan Clear Sky School atau membalikkan gelombang perang, serta merusak rencana permaisuri kerajaan roh beberapa kali, dia dapat dikatakan telah menunjukkan kekuatan jeniusnya dengan sempurna. Bahkan di medan perang jutaan pahlawan, dia bisa menjadi kekuatan yang tangguh untuk menutup kedua sisi. Orang mungkin mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San, kerajaan Dou Empire tidak mungkin mencapai kemenangan yang begitu cemerlang. Tapi, setelah Tang San sekarang berbicara tentang tingkat dewa Qian Renshui, ekspresi wajahnya bahkan lebih tak berdaya dan beruntung. Ini menunjukkan bahaya seperti apa yang dia hadapi. Munculnya kekuatan tingkat dewa tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi rencana semua orang. Bagian dalam fasi barrier begitu sunyi hingga terdengar suara peniti yang jatuh. Tang San menyaksikan ekspresi rekan-rekannya berubah. Dia mengerti itu, sama seperti ketika dia baru saja bertemu Qian Renshui, kepercayaan semua orang mengalami pukulan. Terlebih lagi, kemunculan kekuatan tingkat dewa juga membuat mereka merasa gelisah. Tang San tidak mencoba membujuk yang lain, dia berbicara dengan tenang. Mulai dari saat aku pergi ke hutan besar Stardow, aku mulai menaikkan cincin roh untuk Clear Sky Hammer. Tang San menceritakan semua yang telah dia lalui, dengan sangat rinci, tanpa meninggalkan apapun. Bahkan pertarungan dengan makhluk roh, dan terutama pertarungan Dewa Iblis Kegelapan, semuanya tertutup tanpa pengecualian.
Dia bahkan menggambarkan pengalaman kultivasinya serta perasaan Palu Sumeru Agung dan kemampuan roh combo dijelaskan tanpa menahan diri. Mulai dari membunuh monster roh pertama, secara bertahap, dia berbicara tentang bagaimana dia hampir mengamuk secara bersamaan menyerap 3 kaisar semut 15 ton. Setelah saya menyerapnya sepenuhnya, memberikan 8 cincin roh pada Clear Sky Hammer, saya bahkan tidak punya waktu untuk merasakan atau memeriksa efek cincin roh saya sebelum saya bertemu Qian Renshui. Saat itu juga, saya merasakan ada yang salah. Karena, bahkan dengan kekuatan rohku sudah berada di peringkat 95 dan kekuatan mentalku sekali lagi meningkat, pada dasarnya aku tidak pernah merasakan kehadirannya. Bahkan hubungan antara Kaisar Perak Biruku dan Rumput Perak Biru tidak bisa memberitahuku bagaimana dia bisa tiba. Pada saat itu, meskipun aku tidak ingin mempercayainya, dalam hatiku aku sudah mengerti. Setelah menyelesaikan ceritanya tentang membunuh makhluk roh, dia datang ke bagian kunci. Seiring dengan narasi Tang San, pikiran rekan-rekannya semua tertarik oleh kata-katanya, tatapan mereka tertuju padanya. Terutama setelah dia hampir dikalahkan oleh Dark Devil God Tiger, semua orang terkejut. Ketika mereka mendengar Tang San menyerap 3 kaisar semut 15 ton pada saat yang sama, mereka kembali merasakan darah mereka mendidih. Kekecewaan dan kekhawatiran mereka sebelumnya sekarang secara bertahap diencerkan oleh cerita Tang San. Tang San berbicara tentang 3 pertempurannya dengan Qian Renshui dengan lebih detail. Tidak hanya menggambarkan proses pertarungan, tetapi pada saat yang sama juga kondisi mentalnya, serta dugaannya tentang kondisi mental Qian Renshui dan bagaimana dia bertindak. Memang benar bahwa pertempuran Tang San dan Qian Renshui bisa digambarkan sangat berbahaya, tetapi kebijaksanaannya masih memiliki efek yang sangat penting. Melalui penggunaan kata-katanya yang cerdik, meskipun akun Tang San tidak berbeda dari situasi faktual, itu tetap membuat semua orang merasa bahwa kekuatan absolut bukanlah segalanya, dan kecerdasan itu sama pentingnya. Menghadapi kekuatan tingkat dewa seperti itu, Tang San akhirnya masih lolos, berdiri di depan mereka. Petik 2. Jika bisa memiliki kekuatan tingkat dewa juga, aku 100% yakin aku bisa mengalahkan Qian Renshui. Benar, kekuatan rohku tidak meningkat lebih lambat dari miliknya dalam hal apapun, dan aku bahkan sedikit lebih cepat darinya. Tetapi keadaan saya berbeda dengan dia. Jika saya tidak salah, dia juga menghadapi ujian dewa seperti Sagot Nine Trials. Namun, orang yang membimbingnya seharusnya adalah kakeknya Qian Daoliu. Qian Renshui pasti tidak akan bertindak terhadap Qian Renshui seperti yang dilakukan Sagot Douluo Bo Saixi pada kita. Dia pasti telah membantunya melewati kesulitan krusial. Tapi kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk sukses. Pada saat yang sama, ketika kekuatan Qian Renshui meningkat, Qian Daoliu mungkin juga memiliki efek yang sangat penting. Oleh karena itu, prosesnya untuk naik ke tingkat dewa tidak solid. Meskipun dia menjadi dewa, dia sama sekali bukan dewa yang sempurna. Kalau tidak, hatinya tidak akan memiliki kelemahan seperti itu untuk saya tangkap. Tentu saja, Qian Daoliu seharusnya memikirkan hal ini saat membesarkannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Selama cucunya berkultivasi ke tingkat dewa, bahkan jika dia bukan dewa terkuat, dia tetap tak terkalahkan. Itu sebabnya dia mendewasakannya dengan cara tercepat. Dan Qian Renshui tidak mengecewakannya, akhirnya menembus jarak terakhir. Petik 2. Pada titik ini Tang San berhenti, tatapannya menyapu wajah teman-temannya. Saat ini, dia tiba-tiba memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi, bahkan hiu putih besar roh iblis di luar penghalang laut luas dengan jelas merasakannya. Namun, kami berbeda. Mubai, Ao kecil, gendut, Rongrong, Zuking, Xiao Wu. Kami bertujuh telah mengalami uji coba Sagot bersama-sama. Kami telah mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk, sedikit demi sedikit, mencapai langkah ini melalui berulang kali menghadapi risiko kematian. Benar, kekuatan rohku meningkat sangat cepat, tetapi kamu harus memahami bahwa kecepatan pertumbuhanku terkait erat dengan rohku. Mungkin salah satu dari Clear Sky Hammer dan Blue Silver Emperor saya memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah dari roh Serapim, tetapi saya juga pemegang roh kembar. Dalam hal ini, bahkan Bibi Dong tidak bisa dibandingkan denganku. Meskipun dia juga memiliki roh kembarnya adalah makhluk yang sama, keduanya berbasis laba-laba. Tapi bukan saya, kedua roh saya terpisah kutub, itu ekspresi simultan dari gen orang tua saya.
Dan karena saya dapat mengangkat mereka ke puncak, itu membuktikan bahwa saya telah melampaui Bibi Dong, dan bahwa yayasan saya ditempa bahkan lebih kuat daripada milik Qian Renshui. Oleh karena itu, selama saya bisa menjadi Sagot, bahkan jika Qian Renshui dapat sepenuhnya menguasai semua kemampuan Dewa Serapim, saya masih sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Petik 2. Mendengarkan suara berapi-api Tang San, merasakan karismanya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan agresivitas yang tak tertandingi, semua orang tampaknya melihat gabungan bentuk dari Grandmaster yang cerdas dan Tang Hao yang mendominasi. Faktanya, sebagai guru dan ayah Tang San, mereka telah menyerahkan segalanya kepada Tang San saat ini. Kami mempercayai Anda, San kecil. Dai Mubai mengepalkan tinjunya dengan keras. Kamu benar, tidak peduli berapa banyak kekuatan tingkat dewa yang ada, kita masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kekuatan tingkat dewa. Selama Anda menjadi Sagot, lalu apa bedanya betapa menakjubkannya dewa malaikat itu? Selain itu, meski dia kuat, dia tetap hanya satu orang. Tapi Anda berbeda, Anda juga memiliki kami. Kami akan selalu berada di sisi Anda, menghalangi musuh bersama. Rencana kami tidak berubah, Pulau Sagot masih menjadi satu-satunya tujuan kami. Petik 2. Tang San mengangguk dengan tegas, pada saat yang sama memindahkan Sagot Trident ke tangannya yang lain dan mengulurkan tangan kanannya kepada rekan-rekannya. 7 tangan saling tumpang tindih, 14 mata bertemu dalam perasaan harmonis. Karena pengaruh Qian Renshui menjadi dewa berakhir pada saat ini, semua penghalang di hati setiap orang sudah hilang. Ini termasuk Tang San sendiri. Sama seperti Qian Renshui dipenuhi dengan keyakinan dari kemauannya di pantai, pertanyaan di dalam hati mereka sudah sepenuhnya terselesaikan. Tentu saja, apakah mengenai Tang San atau Qian Renshui, jika mereka ingin benar-benar menangani pertanyaan yang mereka miliki, mereka semua harus menghadapi musuh, harus mengalahkan musuh. Tang San menenangkan rekan-rekannya, lalu berkata, kami masih tidak bisa langsung menuju ke Pulau Sagot. Sebelum pergi ke sana kita harus memutar. Clear Sky Hammer saya masih kekurangan satu cincin roh terakhir, dan posisi itu sudah dikesampingkan sebelum kami meninggalkan Pulau Sagot. Petik 2. Oscar menyeringai. Makhluk menjijikkan itu hampir menghancurkan kita semua saat itu, bahkan menjadi tawanan wanita mutiara ungu itu. Kali ini kami harus menyelesaikan akun. Kami bukan Shrek Seven Devils seperti dulu. Petik 2. Semua orang tentu saja tahu target apa yang dibicarakan Tang San, Raja Iblis dari Laut Dalam, makhluk roh laut terkuat, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Sekarang Xiao Wu mengerutkan kening, dan Tang San dengan cepat memegang tangannya dengan erat. Xiao Wu, apakah kamu merasa tidak enak badan? Jika kamu tidak ingin aku membunuh monster roh 100.000 tahun, aku bisa. Xiao Wu tahu Tang San telah salah paham dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menghentikanmu, hanya saja Raja Paus Iblis Laut Dalam ini membuatku merasa sangat gelisah. Ketika Anda menghadapinya saat itu, Anda dan saya bertarung bersama, tetapi itu memberi saya perasaan yang sangat berbeda dari makhluk roh 100.000 tahun. Anda menggunakan tubuh emas tak terkalahkan untuk mendekatinya dan menyerap sedikit energinya, dengan demikian meningkatkan kekuatan roh Anda lagi. Tapi, sebelum jiwaku tumbuh tak sadarkan diri bersamamu, aku masih merasakan dua hal yang tak terbayangkan. Petik 2. Oh, apa? Hati Tang San bergetar, buru-buru bertanya. Xiao Hu berkata, pertama secara alami adalah kekuatannya. Raja Paus Iblis Laut Dalam itu terlalu kuat, aku belum pernah melihat apapun dengan tubuh yang begitu besar serta energi yang begitu besar. Saya yakin bahkan energi Daming dan Erming yang ditambahkan bersama-sama akan jauh dari cukup untuk dibandingkan. Energi yang disimpannya seluas dan tak terukur seperti laut, pada dasarnya aku tidak bisa merasakan akhir. Kedua adalah perasaan ketika itu menghantam Anda di tubuh emas tak terkalahkan. Anda juga tahu bahwa tubuh emas tak terkalahkan pada awalnya adalah kemampuan saya, dan kami selalu memperlakukannya sebagai pertahanan 3 detik yang tak tertandingi. Tapi nyatanya, itu juga ada batasnya. Ketika Anda melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam, Anda berusaha sekuat tenaga, dan secara alami terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal lain, tetapi saya dilarang meninggalkan tubuh Anda dan jiwa saya dengan jelas merasakan keadaan tubuh emas yang tak terkalahkan. Tahukah Anda, pada saat itu, tubuh emas tak terkalahkan yang Anda gunakan berada di ambang kehancuran. Pada saat serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam pasti tidak dibuat dengan kekuatan penuh, tapi lebih seperti tamparan biasa.
Petik 2. Hanya serangan biasa yang hampir bisa mematahkan pertahanan tubuh emas yang tak terkalahkan, ini menunjukkan betapa kuat serangannya. Itu pasti ceroboh, pada dasarnya tidak mengharapkan Anda memiliki kemampuan seperti itu, jadi Anda mematahkan serangannya dan mendekat, lalu menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menguras sedikit energinya. Tapi meski begitu, dalam keadaan seperti itu tidak ada kesempatan bagimu untuk bertahan hidup. Menilai dari keadaan pertempuran Anda dengan Qian Renshui, alasan Anda bisa bertahan saat itu sangat mungkin karena niat ilahi Sagot ikut campur, jika tidak, Anda pasti sudah mati. Oleh karena itu, apa yang saya katakan adalah sama sekali tidak meremehkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini benar-benar tidak sesederhana monster roh 100.000 tahun biasa. Budidaya sangat mungkin sudah menembus kategori binatang roh 100.000 tahun. Tiran lautan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan jika kita pergi memburunya, kita masih harus melakukan persiapan yang pasti. Petik 2. Tidak ada yang keberatan setelah mendengarkan Xiao Wu, karena mereka tahu bahwa, sebagai makhluk roh 100.000 tahun, Xiao Wu pasti orang dengan pemahaman terbaik dari binatang roh 100.000 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa melihat kekuatan Raja Paus Iblis Laut Dalam, sudah jelas betapa kuatnya binatang iblis ini. Tang San mengangguk. Xiao Wu, peringatanmu cukup tepat waktu. Jika tidak, jika kita terburu-buru, kita mungkin akan kalah. Hanya saja, Raja Paus Iblis Laut Dalam harus mati. Membunuhnya adalah bagian dari uji coba Sagot ke-8 saya. Hanya menghilangkannya yang akan dianggap menyelesaikan uji coba, memberikan kemungkinan untuk berangkat ke Pulau Sagot untuk mewarisi Sagot. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri, semua orang menjaga jarak. Jika ada masalah, Anda semua mendukung saya. Raja Paus Setan Laut Dalam memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan, tetapi cahaya Sagot saya seharusnya dapat menahannya sampai batas tertentu. Bahkan jika Qian Renshui menjadi dewa memberi tekanan pada kita, semakin besar kasusnya semakin kita tidak bisa sabar, atau itu akan memiliki efek sebaliknya. Keamanan adalah yang terpenting. Petik 2. Xiao Wu tidak bisa menahan senyum saat dia mendengarkan Tang San. Dia tahu Tang San mengerti apa yang dia pikirkan. Mampu tetap tenang bahkan sekarang, jelas, dia telah berkembang di semua bidang sekali lagi, dan tidak panik karena kekuatan Qian Renshui. Mari kita dekati Raja Paus Iblis Laut Dalam dulu. Ia hanya memiliki satu mata, jadi selama kita tidak mendekat dan memasuki domainnya, kita tidak akan menarik perhatian. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah meminta klan Xiao Bao memanggilnya. Kita bisa mulai begitu dia tiba. Dia memahami Raja Paus Iblis Laut Dalam lebih baik dari kita, dan dengan bantuannya kita akan lebih yakin dalam berurusan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Petik 2. Tang San bergembira, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium kening Xiao Wu dengan keras. Xiao Wu, kamu benar-benar istriku yang baik. Dengan bantuan Xiao Bai, harapan kami untuk menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam meningkat pesat. Setidaknya kita bisa meninggalkan jalan keluar. Petik 2. Wajah menawan Xiao Wu memerah. Tidak berani melihat teman mereka yang melirik, dia berinisiatif untuk bersembunyi di pelukan Tang San, bergumam dengan suara rendah. Aku masih belum menikah denganmu. Tang San tertawa terbahak-bahak, sambil menggaruk kepalanya. Ini masalah waktu, kamu tidak bisa lari. Ning Rongrong terkikik. Kakak ketiga, aku selalu menganggap Ao kecil sangat tidak romantis, tapi dibandingkan denganmu dia sebenarnya jauh lebih baik. Kamu ingin Xiao Wu menikahimu hanya dengan satu kalimat. Anda bahkan belum melamar. Benar-benar tidak romantis. Petik 2. Tang San menatap Xiao Wu dengan canggung di pelukannya, lalu kembali ke Ning Rongrong dengan senyum masam. Salahku. Setelah kita melakukan apa yang harus dilakukan, saya pasti akan secara resmi meminta Xiao Wu untuk menikah dengan saya. Petik 2. Oscar berkata dengan agak puas. Little Sun, meskipun kamu lebih kuat dariku, ucapan manismu tidak ada harapan. Nanti bro besar akan mengajarimu beberapa teknik yang dijamin akan memberimu kesenangan tanpa akhir. Petik 2. Ning Rongrong menatapnya dengan tidak senang. Wow, jadi apa yang kamu katakan kepadaku adalah pembicaraan yang manis, bagaimana dua wajah? Rongrong, pembicaraan manis saya dengan kalian semua berasal dari hati saya. Saya tiba-tiba merasa metode San kecil juga cukup bagus, cukup langsung. Bagaimanapun, kamu hanya memiliki aku selama sisa hidupmu, siapapun yang menggodamu,
aku akan memukulinya sampai ibunya tidak mengenalinya. Petik 2. Kamu. Ning Rongrong memandang Oscar dengan ekspresi tak berdaya, dia putus asa. Baiklah, jangan berisik. Kita masih terlalu dekat dengan pantai, kalau indera ketuhanan Qian Renshui melacak kita, kita akan mendapat masalah. Petik 2. Dai Mubai berkata, wajahnya terlihat tidak sedap dipandang, alisnya berkerut erat. Tang San memandang Dai Mubai. Bos Dai, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi apa yang Anda takuti seharusnya tidak menjadi kenyataan, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Petik 2. Mengapa? Dai Mubai memandang Tang San dengan ragu. Tang San berkata, kamu pasti berpikir bahwa jika kekuatan seperti Qian Renshui bergabung, bukankah dia akan menyapu semua yang ada di hadapannya, dan baik pasukan Heaven Dou Empire atau pasukan Star Luo Empire tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya, mempertaruhkan bangsa-bangsa akan padam setiap saat, kan? Petik 2. Dai Mubai mengangguk. Yang lain mungkin tidak peduli tentang pertempuran antar negara, tetapi dia adalah putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Dia benar-benar tidak ingin melihat Kekaisaran Bintang Luo padam sebelum Kekaisaran Roh. Sekarang dia melihat Tang San tampak seperti dia sudah siap, kekhawatirannya sedikit melemah. Chapter 304, Pertarungan, Raja Paus Iblis Laut Dalam, TL oleh Bagelson. Tang San berkata dengan tegas, jika saya tidak salah, ketika Qian Renshui berbicara kepada saya melalui lautan yang barusan, ketika dia mengatakan dia akan menunggu, dia harus menunggu di tepi laut, sampai saya menjadi seagot. Selama dia mengalahkanku sebagai dewa, pengaruhnya terhadap hatinya akan hilang sama sekali. Selain itu, melalui pertarungannya denganku, dia pasti menemukan area di mana dia kurang. Menyempurnakan kekuatannya sendiri jauh lebih penting baginya daripada menghancurkan kerajaan Dou dan kerajaan Bintang Luo. Selama dia bisa dengan sempurna memahami kemampuan Dewa Malaikat dan kemudian membunuhku, menyatukan benua hanyalah masalah waktu. Di sisi lain, jika dia mencari keuntungan instan dan bergegas membantu pasukan Kekaisaran Roh menyapu Kekaisaran, maka begitu aku menjadi dewa dan melakukan serangan balik, semua usahanya akan sia-sia. Qian Renshui juga cerdas, dia sama sekali tidak akan membuat kesepakatan buruk seperti itu. Oleh karena itu, aku yakin dia akan tinggal di tepi laut, menyempurnakan kekuatannya sambil menunggu kepulanganku, agar dia benar-benar memahami kekuatan Dewa Malaikat. Petik 2. Dai Mubai tiba-tiba menyadari. Jadi begitu, tidak heran Anda sama sekali tidak khawatir dia akan menimbulkan masalah di sisi surga Dou Empire. Tapi, kalau dia menuju ke depan, mengalahkan pasukan kerajaan Dou Empire dan menangkap teman dan kerabat kita sebagai sandera, lalu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Tang San tidak memikirkannya, menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan. Kekuatan memiliki martabat mereka, bahkan jika saya belum banyak berurusan dengan Qian Renshui, wanita itu sangat bangga dan meremehkan tindakan seperti itu di bawahnya. Mungkin jika itu Bibi Dong, tapi Qian Renshui pasti tidak. Oleh karena itu, setidaknya untuk saat ini bagian depan akan baik-baik saja. Namun meski begitu, saya masih harus menerima warisan seagot sesegera mungkin untuk memeriksa semua kemungkinan yang merugikan di Buayan. Kita harus cepat. Saat dia berbicara, Tang San tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah penghalang laut luas. Hiu putih besar roh iblis yang membawa mereka tiba-tiba berubah arah, kecepatan mereka menurun. Meskipun yang lain bereaksi satu ketukan lebih lambat dari Tang San, mereka masih segera menemukan perubahannya. Sebelum mereka sempat bertanya, siluet raksasa di kejauhan di air laut yang jernih memberitahu mereka alasannya. Saat masih jauh, Tang San mengandalkan mata setan ungu masih langsung mengenali bentuknya. Bukankah itu Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis, teman mereka Xiao Bai? Xiao Bai masih terlihat kuat dan bertenaga. Ia secara alami merasakan kehadiran kerabatnya dan berakselerasi sekali lagi, bertemu mereka hanya dalam beberapa saat. Berbalik di air, sosok besar berguling di laut dan muncul ke sisi mereka seperti pengawal angkatan laut, maju bersama. Dan pada saat yang sama suara Xiao Bai juga mengguncang air laut menuju penghalang laut luas. Meskipun mereka tidak terlihat, dia tentu saja tahu Tang San dan yang lainnya bersama klannya. Kamu akhirnya datang. Apa itu tadi? Tang San, suara siapa itu? Terlalu menakutkan. Petik 2. Indra makhluk roh jauh lebih sensitif daripada manusia, dan Xiao Bai juga berada dalam jangkauan komunikasi Qian Renshui, jadi dia secara alami mendengar suara itu.
Bahkan berbicara tentang itu sekarang dia memiliki ketakutan yang tersisa, tubuhnya menggigil sekali. Tang San menjelaskan dengan senyum masam. Mendengarkan dia, Xiao Bai tidak bisa menjaga matanya agar tidak melebar. Seorang dewa benar-benar muncul, sepertinya benua akan kacau balau. Saya pernah mendengar orang tua saya mengatakan bahwa semua dewa muncul berpasangan, saling menahan satu sama lain. Tang San, sepertinya Anda harus menjadi sahabat sesegera mungkin. Hanya dengan cara itu dewa malaikat dapat ditahan. Petik 2, Tang San berkata, itu rencanaku. Hanya saja, sebelum itu saya harus menyelesaikan percobaan sahabat ke-8, dan pada saat yang sama mendapatkan cincin roh ke-9 untuk roh kedua saya. Petik 2, Xiao Bai berkata, saya tahu target Anda, kali ini saya bergegas untuk pertama-tama membantu Anda, dan kedua untuk memperingatkan Anda. Bos Saixi ingin saya memberitahu Anda bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam berbeda dari monster roh ratusan ribu tahun biasa, budidayanya sangat dalam. Bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Petik 2, Tang San berkata, Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah makhluk roh dari laut. Xiao Bai, kamu pasti tahu lebih banyak dari kami. Beritahu kami tentang kemampuan dan kekuatan fisiknya, dengan begitu kami dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Petik 2, ekor raksasa Xiao Bai terayun. Aku juga tahu sangat sedikit, kamu benar-benar menghadapi tulang yang sulit digerogoti kali ini. Bahkan seluruh klan roh jahat Orca yang disatukan mungkin tidak seseram pria itu. Jika tidak, dengan seberapa agresif mereka, bagaimana mungkin Orca roh jahat membiarkannya? Jika Anda membunuhnya, Anda pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Petik 2, Oscar berkata, Xiao Bai, cepat dan beritahu kami seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam itu. Apa yang membuatmu terburu-buru? Apakah Tang San terlihat terburu-buru? Petik 2, Xiao Bai paling suka berdebat dengan Oscar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membalas ketika dia mendengar suaranya. Tapi dia masih menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tang San, sejujurnya, aku belum pernah melihat Raja Paus Iblis Laut Dalam, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kemampuannya. Kata-kata pertama Xiao Bai membuat Tang San terkejut. Tang San mengerutkan kening. Bukankah kau, Raja Roh Jahat Orca dan Raja Paus Iblis Laut Dalam memanggil 3 penguasa laut? Kenapa kamu bahkan belum melihatnya? Petik 2, Xiao Bai tersenyum kecut. Sungguh 3 tuan, itu adalah sesuatu yang kalian manusia paksakan pada kami. Saya tidak pernah mengakuinya. Tahukah kamu seberapa luas lautan itu? Di dunia ini, ada lautan 4 kali lebih banyak daripada daratan. Jadi sama sekali jangan menganggap binatang roh darat sebanyak itu, sebenarnya ada lebih banyak binatang roh laut yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas di darat hanya bisa hidup di permukaan datar, tetapi di laut kita, makhluk laut bisa ada di kedalaman berapapun. Juga, makhluk roh di laut, terutama di laut dalam dan jauh, sangat sulit bagi Anda manusia untuk mengganggu. Akibatnya, makhluk roh laut jauh lebih mudah dewasa daripada di darat. Selama mereka kuat sendiri atau klan mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan dengan mudah bertahan hidup. Akibatnya, pasti ada makhluk roh 100 kali lebih dari 100.000 tahun di laut daripada di darat. Apa 3 tuan? Bagi saya, gelar itu hanyalah lelucon. Jika Anda mengatakan 3 penguasa laut di dekat benua Douluo itu akan lebih dekat. Di laut yang jauh dan dalam, ada monster roh ratusan ribu tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Tentu saja, kami hiu putih besar roh iblis adalah faksi yang cukup kuat di laut. Petik 2, Tang San tercengang. Kalau begitu, bukankah akan ada monster roh ratusan ribu tahun di laut? Xiao Bai berkata, bisa dibilang begitu. Hanya saja, jangan percaya master roh laut akan kuat karena ada banyak makhluk roh laut. Sebaliknya, hanya karena kami makhluk roh laut terlalu kuat, kalian manusia pada dasarnya tidak berani berburu di laut yang jauh dan dalam. Binatang roh laut lebih bersatu daripada binatang roh darat, dan semua orang pasti akan menentang tuan roh berburu bersama. Seperti terakhir kali, jika saya tidak bekerja sama membawa Anda untuk menyerang kelompok Orca roh jahat, Anda tidak akan menghadapi hanya kelompok mereka, dan bahkan jika Anda memusnahkan Orca roh jahat Anda akan diblokir oleh makhluk kuat lainnya di laut. Tang San mengangguk. Bagaimana semua ini berhubungan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Xiao Bai berkata, saya mengatakan ini untuk menjelaskan kekuatannya dari sudut lain.
Tahukah kamu mengapa aku tidak pernah melihatnya? Karena ketika aku lahir, para tetua dengan tegas memerintahkan agar tidak ada klan kita yang diizinkan memasuki wilayah Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bukan hanya kami, jika saya tidak salah, roh jahat Orca King menerima peringatan yang sama dari para tetua. Hanya saja, orang itu pemberani dan pernah mencoba masuk. Saya tidak tahu hasilnya, tetapi setelah itu kawanan roh jahat Orca tidak memulai perang dengan kami selama 100 tahun, jelas mereka menderita karenanya. Petik 2. Tang San tiba-tiba mengerti, kaget. Maksudmu, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak memiliki batas tidak lebih dari 10.000 tahun kehidupan setelah berkultivasi selama 100.000 tahun. Xiao Bai berkata, kamu benar-benar jauh lebih pintar dari orang-orang tertentu. Maksud saya adalah ini, bahkan saya tidak tahu berapa lama Raja Paus Iblis Laut Dalam telah hidup. Bagaimanapun, ketika saya lahir, dia sudah menjadi penguasa absolut daerah ini. Saya tidak berani melanggar perintah yang diturunkan oleh orang tua saya, dan karena itu saya tidak pernah mendekati domainnya. Paling-paling saya telah menyaksikan dari kejauhan. Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah orang yang sangat malas, dan tidak pernah meninggalkan wilayahnya juga. Ia bahkan bersembunyi di Laut Dalam, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tentu saja, seseorang yang berani masuk tanpa izin, pasti tidak sopan tentang hal itu. Itulah mengapa wilayah Paus Iblis Laut Dalam selalu menjadi tabu bagi kapal manusia untukmu. Petik 2. Tang San sangat memahami hal ini. Mengangguk, dia berkata, dengan apa yang kau katakan, Raja Paus Iblis Laut Dalam ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Budidaya itu setidaknya 200.000 tahun. Petik 2. Xiao Bai berkata, mungkin bukan hanya itu. Aku yakin bukan hanya aku yang tidak tahu umur aslinya, mungkin tidak ada makhluk roh di seluruh wilayah laut ini yang tahu. Tentu saja, ada satu hal yang bisa saya katakan dengan pasti. Meskipun kalian manusia yang datang dengan 3 penguasa laut, dan aku akan malu menerimanya, bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam ini dikenal sebagai tuan jelas ketenaran karena pahala. Selain itu, sangat mungkin menjadi tiran lautan nomor 1. Seorang tiran yang tak terkalahkan, yang bahkan kekuatan dewa manusianya mungkin tidak akan membuat banyak perbedaan. Petik 2. Shrek Seven Devils menumbuhkan nafas dingin secara bersamaan, segera menyadari masalah peliknya. Mereka awalnya hanya menganggap Raja Paus Iblis Laut Dalam sebagai makhluk roh 100.000 tahun besar, tetapi menurut Xiao Bai, perkiraan ini segera berubah menjadi kekuatan tidak diketahui. Pikiran Tang San segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Secara umum, budidaya binatang roh 100.000 tahun setara dengan ahli tingkat judul Douluo manusia. Beberapa makhluk roh ratusan ribu tahun yang sangat kuat, seperti Raja Hutan Sky Blue Bull Python dan Titan Giant Ape, akan setara dengan judul manusia Douluo di atas peringkat 95. Tanpa ragu, Raja Paus Iblis Laut Dalam ini bahkan lebih menakutkan daripada Daming dan Erming, dan pasti melampaui kategori mereka. Karena Sagot Douluo Bosaiksi tidak yakin dia bisa membunuhnya, orang ini sangat mungkin menjadi peringkat 99 puncak tingkat Douluo. Hanya, itu tidak akan pernah menjadi kekuatan tingkat dewa. Sedikit ini yang bisa dipastikan oleh Tang San. Kalau tidak, itu akan menjadi Sagot kedua, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri terakhir kali. Mencapai kesimpulan ini, ekspresi Tang San berubah menjadi lebih serius. Jika dia menghitung dengan benar, maka mereka akan menghadapi musuh setingkat Bosaiksi, dan terlebih lagi di laut di mana ia berada di posisi terbaiknya. Jika kekuatan Raja Paus Iblis Laut Dalam setara dengan Bosaiksi, maka kendali atas lautan mungkin sangat mungkin lebih kuat daripada miliknya. Bagaimanapun, itu selalu hidup di lautan, dan tidak ada yang tahu tingkat kultivasi yang telah dicapai. Givin benar-benar mustahil. Tanpa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dia tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi keilahian Sagot. Pertempuran ini tak terhindarkan. Mata Tang San berangsur-angsur menegang. Ketika dia peringkat 93, dia pernah menggunakan semua jenis serangan untuk menghadapi Bibi Dong. Sekarang dia sudah peringkat 96, dan bahkan memiliki misteri Palus Sumeru besar. Apakah dia masih tidak dapat berurusan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Terlepas dari apakah itu untuk balas dendam atau warisan dewa, keduanya harus membunuh tiran laut itu. Membuat resolusi tegas, wajah Tang San berangsur-angsur kembali normal. Dia samar-samar sudah bisa menebak bahwa kesulitan sebenarnya dari Sagot Trial ke-8-nya adalah membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam.
Seekor makhluk roh laut yang bahkan disebutkan oleh Sagot, dan sebagai kesulitan terakhir dari percobaan ke-8 Sagot, sulit itu normal. Selain itu, jika dia membunuh tiran laut ini, itu setara dengan membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan makhluk roh laut manapun, jadi setelah menjadi Sagot, keempat lautan bisa mengakuinya. Oleh karena itu, menyelesaikan uji coba Sagot ke-8 ini adalah fondasi yang diperlukan untuk warisan, untuk jalannya menuju keilahian. Xiao Bai, berapa lama dari sini sampai Raja Paus Iblis Laut Dalam? Kali ini mereka memasuki laut dari arah yang berbeda dari sebelumnya, dan secara alami mereka tidak tahu berapa lama itu akan terjadi. Xiao Bai berkata, dengan rute tercepat, kira-kira waktu 3 hari, hampir sama dengan kembali ke Pulau Sagot. Tang San, kamu sudah siap menghadapinya? Petik 2, Tang San mengangguk, saya pasti akan menang. Waktu 3 hari sudah cukup untuk mempersiapkan. Petik 2, di bawah kepemimpinan Xiao Bai, hiu putih besar roh iblis berakselerasi dengan kekuatan penuh, menuju target. Dan Tang San juga menenangkan hatinya, menyusun rencana terperinci untuk pertempuran yang akan memutuskan apakah dia akan menjadi dewa 3 hari dari sekarang, sementara dia memulihkan kekuatannya yang terlalu berlebihan. Dia tidak pernah kurang percaya diri, apalagi ketika tidak peduli seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam, itu masih bukan Qian Renshui. Petik 2, namun, ini adalah satu-satunya titik di mana Tang San salah. Di Laut Dalam, Qian Renshui mungkin benar-benar tidak bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Bagi Shrek Seven Devils, 3 hari hidup di lautan tidaklah sepi. Selain berkultivasi, Tang San mengerahkan mereka dengan cermat untuk pertempuran berikutnya. Yang tersibuk adalah Oscar, menghasilkan sosis sepanjang hari di belakang hiu putih besar roh iblis. Hiu putih besar roh iblis secara bertahap melambat. Tanpa perlu mengingatkan Xiao Bai, Tang San tahu bahwa mereka sudah mendekati wilayah Paus Iblis, hanya jarak kecil terakhir yang tersisa dari target mereka. Duduk bersila di punggung hiu putih besar roh iblis, Tang San dengan lembut membelai sagot trident yang diletakkan di pangkuannya. Dia tidak lagi terbatas untuk menggunakannya sekaku saat pertama kali mendapatkan alat ilahi ini. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah mengontrol berat sagot trident. Seperti sekarang, hiu putih besar roh iblis yang dia duduki pada dasarnya tidak merasa seberat 108.000 jin yang menakutkan itu, atau dia tidak akan bisa bergerak. Namun, sejak sagot turun dan membantu Tang San melarikan diri dari pengejaran Qian Renshui, meskipun Tang San masih dapat menggunakannya dan mengontrol beratnya, dia tidak dapat terhubung dengannya lagi. Itu bukan lagi alat ilahi, melainkan hanya senjata yang sangat berat dan sangat kuat. Setiap kali Tang San melihat bilah utama dan ruang belah ketupat yang kosong itu, dia akan merasa agak suram. Karena dialah hati sagot hancur. Alat ilahi tanpa hati atau jiwa, bagaimana itu bisa bersinar dengan pancaran alat ilahi lagi? Tang San tidak tahu bagaimana memulihkan alat ilahi ini, dia bahkan dapat yakin bahwa bahkan Sagot Douluo Bo Saiksi mungkin tidak tahu. Saat itu dia telah membawa hati Sagot ke Pulau Sagot, hanya karena dia memilikinya maka dia mendapatkan persetujuan Sagot, menjadi penerus Sagot. Tapi sekarang hati Sagot telah hancur, dan Tang San tidak tahu cara memperbaikinya. Senjata ilahi ini tidak dapat melepaskan kemuliaan yang tepat, dan apakah Tang San dapat mewarisi keilahian Sagot dipertanyakan. Tetapi luar biasa, saat ini Tang San tidak khawatir tentang masalah ini, melainkan merasa menyesal atas lubang belah ketupat ini. Dia merasa kasihan pada Sagot Trident lebih dari sekali. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana senjata Sagot akan dipermalukan oleh pedang malaikat suci Qian Renshui? Tang San sudah dengan tegas memutuskan bahwa, tidak peduli bagaimana, selama itu dalam kekuatannya, dia pasti akan memulihkan alat ilahi ini. Bukan untuk mewarisi kekuatan Sagot, hanya demi Sagot Trident dia dianggap sebagai mitra terdekatnya. Orang ini telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali, jadi dia harus melindunginya. Setiap kali Tang San membelai Sagot Trident, rasa bersalah ini akan mengalir ke dalamnya bersama dengan gerakannya. Secara samar-samar, Tang San bisa merasakan jejak respons dari Sagot Trident. Tapi tidak peduli bagaimana dia memasukkannya dengan cahaya Sagotnya, tanpa hati Sagot, cahaya itu tidak bisa masuk. Tapi Tang San tidak menyerah. Dia menyinari Sigat Slide-nya setiap hari. Dia percaya bahwa pasti akan ada suatu hari ketika Sagot Trident akan merasakan ketulusannya, dan terlahir kembali oleh kemampuannya. Hiu putih besar roh iblis berhenti total,
perlahan-lahan muncul di bawah pimpinan Xiao Bai. Ada jarak yang sangat jauh dari sini ke pantai, dan tidak peduli seberapa kuat Qian Renshui, indera ilahi tidak mungkin meregang sejauh ini. Gelombang energi yang dihasilkan oleh makhluk roh laut yang tak terhitung jumlahnya di lautan sudah cukup untuk memblokir indera ilahi, apalagi dengan energi tak terbatas lautan itu sendiri. Perasaan siang hari kembali membuat Shrek Seven Devils bergerak sama. Melihat ke langit, mereka menarik napas dalam-dalam. Udara segar, lembab dan menyegarkan tersedot ke paru-paru mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman. Masing-masing duduk di hiu putih besar roh iblis, dan Tang San juga telah menarik penghalang laut luas ketika mereka muncul. Xiao Bai bergerak di dalam air, tubuh raksasanya tegak, hanya memperlihatkan kepalanya di atas permukaan untuk melihat semua orang. Dia dengan serius berkata kepada Tang San, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar siap? Saya akan memperingatkan Anda untuk sama sekali tidak pernah percaya Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak gesit karena ukurannya. Jika bergerak, tidak ada makhluk di lautan yang lebih cepat. Mungkin aku bisa menyelamatkan yang lain, tapi kamu." Tang San tentu saja mengerti apa yang dimaksud Xiao Bai. Dia ingin mengatakan bahwa yang lain mungkin memiliki kesempatan untuk lari, tetapi sebagai penyerang utama, dia pasti akan menderita pembalasan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Wajahnya menunjukkan senyum tipis. "Bahkan dewa pun tidak bisa membunuhku, apa menurutmu aku akan mundur sekarang?" Xiao Bia mengangguk, "Saya mengerti. Kemudian, saya dengan tulus berharap Anda dapat duduk di atas saya untuk menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam, itu akan menjadi kemuliaan abadi saya." Petik 2. Tang San tersenyum. "Pastinya, rencanakan itu." Petik 2. Cahaya abu-abu kebiruan terpancar dari kepala Xiao Bai, terbagi menjadi 7 bagian di udara, masing-masing mengalir ke dahi 7 kerabatnya. Cahaya abu-abu biru samar segera memenuhi jarak antara dia dan mereka. Ini adalah semacam kemampuan domain hiu iblis Xiao Bai, yang memungkinkannya untuk secara khusus berbagi domain dengan klannya. Meskipun itu tidak mengeksploitasi kekuatan lautan, melakukan ini dapat meningkatkan tubuh mereka sebanyak mungkin. Terutama kecepatan. Selama tautan ini ada, kecepatan klan kultivasi 20.000 sesuatu ini bisa sama dengan miliknya. Ini juga tujuan Xiao Bai dalam menggunakan kemampuan ini. Dengan kekuatannya, selama dia tidak kelelahan karena hal lain, mempertahankan hubungan ini selama 24 jam bukanlah masalah. "Little Sun, pergilah semua." Tatapan 6 iblis semuanya terfokus pada Tang San. Dai Mubai adalah orang yang berbicara, suaranya dipenuhi dengan semangat. Yang lainnya sama-sama menatap Tang San. Terutama Xiao Huyang, selain dorongan, menyembunyikan perhatian yang memenuhi hatinya sebaik mungkin. Tapi bagaimana Tang San gagal menyadarinya? Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari keemasan di langit, Tang San tiba-tiba mengeluarkan teriakan resonan. Teriakan itu menembus langit seperti anak panah, seperti pernyataan perang melawan matahari, seolah mengekspresikan penghinaan yang diberikan Qian Renshui padanya. Pada saat ini, semua orang di sebelah Tang San serta hiu putih besar roh iblis semua jelas merasakan semangat juang Tang San meningkat secara geometris, dengan sangat cepat mencapai tingkat yang menakutkan. Cahaya keemasan yang redup menerangi seluruh tubuhnya. Itu bukanlah energi roh, sumbernya sepertinya adalah kulitnya. Setelah pulih dari baptisan beberapa pertempuran dengan Qian Renshui, tubuh Tang San telah tumbuh lebih kuat, bahkan lebih dekat ke level dewa. Meskipun cahaya ini jauh dari bisa dibandingkan dengan pancaran keemasan Qian Renshui, itu masih menandakan bahwa dia sekarang bukan lagi sepenuhnya manusia, melainkan benar-benar setengah dewa. Dalam seruan itu, Tang San naik ke udara, membawa cahaya keemasan yang redup. Dalam sekejap mata dia telah menembak ke udara, begitu cepat seperti bintang jatuh emas yang samar, dan arah dia terbang adalah area laut dalam yang menyembunyikan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Suara aneh keluar dari mulut Xiao Bai pada saat bersamaan. Dia tiba-tiba berakselerasi, memimpin klannya membawa 6 iblis dan yang tersisa untuk dengan cepat mengejar ke arah Tang San. 6 iblis Shrek yang duduk tegak di punggung hiu putih besar roh iblis secara alami juga melepaskan semangat mereka. Pertempuran yang tak terhindarkan ini akhirnya akan dimulai. Tangisan kekuatan penuh Tang San begitu keras sehingga suara menusuk menembus langit, dan jauh ke dalam laut. Dalam lolongan ini, Tang San sudah bergegas ke wilayah Paus Iblis. Di tangan kanannya, seagot trident bersandar ke permukaan laut, dan mata Tang San dipenuhi dengan agresivitas. Rambut biru berkibar tertiup angin,
jubah putihnya tidak anggun, hanya memancarkan niat membunuh. Di dahinya, merek Trisula itu memancarkan cahaya keemasan, seperti mata ketiga. Meskipun teriakan Qian Renshui tidak bisa menyebar sejauh suara indera ilahi Qian Renshui, tetapi suara itu masih mengejutkan banyak makhluk roh laut di sekitar wilayah Paus Iblis. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak ada yang berani menantang martabat Paus Iblis Laut Dalam, dan tantangan mendadak ini benar-benar mengejutkan makhluk roh laut. Dalam pikiran mereka, Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah keberadaan yang menakutkan dan tak terkalahkan. Dan penantang ini sebenarnya adalah manusia. Banyak makhluk roh laut melayang ke permukaan, dari kejauhan menyaksikan Tang San mengambang di langit. Hewan roh laut yang pintar semuanya mundur agak jauh, sementara yang pemberani dengan hati-hati mendekat sedikit. Tentu saja, di antara mereka sama sekali tidak ada orang yang berani memasuki wilayah Dimmenwell, itu adalah hal yang sangat tabu. Tang San tinggal 500 meter di atas permukaan. Posisi ini dihitung dengan cermat. Sebagai makhluk roh laut terkuat, serangan Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa dihindari dengan terbang seperti ini. Alasan dia terbang ke sini adalah karena ini adalah posisi paling menguntungkan untuk menyerang. Laut yang jernih secara bertahap mulai berubah. Air yang semula berwarna biru langit perlahan menjadi keruh, gelombang besar di wilayah Paus Iblis menjadi tenang, membentuk kontras yang jelas dengan laut yang bergelombang di sekitarnya. Ketenangan ini tidak menyebar keluar, dan tidak ada gelombang yang mempengaruhinya. Atmosfer yang kental membuat udaranya agak berubah. Ekspresi Tang San konstan, cahaya biru keemasan muncul di bawah kakinya, cincin roh demi cincin melayang di sekelilingnya. Setelah 3 hari istirahat, efek samping dari penggunaan ring detonation telah menghilang, dan roh Kaisar Perak Biru dapat digunakan kembali. Menggeser Trisula Sagot ke tangan kirinya, tangan kanannya mengarah ke bawah, cahaya biru keemasan yang kaya dengan cepat berubah menjadi merah bersama dengan cincin roh kelimanya yang mekar dengan cahaya, terkondensasi dengan panik. Ini adalah kemampuan roh kelima Kaisar Perak Biru, tombak-tombak perak biru. Di kejauhan, Xiao Bai sudah berhenti dengan anggota klannya. Ning Rongrong melompat, berdiri di punggung Xiao Bai. Meskipun dia bukan spirit master tipe pertempuran, mengandalkan kualitas fisik dari spirit Douluo, lompatan sederhana ini tidak berarti apa-apa baginya. Pagoda ubin kaca 9 harta karun yang berkilauan dengan cahaya cemerlang muncul di telapak tangannya. Ekspresi Ning Rongrong menjadi sangat serius. Di tangan kirinya, dia juga memegang sesuatu yang lain. Dai Mubai dan Zhu Zuqing bergabung, tiba di sebelah Xiao Bai. Keduanya sekarang berdiri di punggung roh iblis Great White Shark yang sama, telapak tangan saling terkait, cahaya hitam dan putih terus berputar di sekitar mereka. Dengan semangat dilepaskan, mereka siap untuk meletus dengan kekuatan terbesar mereka setiap saat. Misi yang diberikan Tang San kepada mereka sangat sederhana, melindungi Ning Rongrong. Saat datang untuk berburu Raja Paus Iblis Laut Dalam kali ini, selain Tang San, Ning Rongrong mungkin yang paling penting. Xiao Hu diam-diam memperhatikan Tang San di udara dari samping, tanda merah darah di dahinya yang mewakili uji coba tingkat pertama sudah mulai menjadi demam. Sangat jelas, dia akan bertemu musuh bersama dengan Tang San lagi. Meskipun posisi mereka saat ini sangat jauh dari pusat wilayah Paus Iblis, itu sudah dalam jangkauannya. Di daerah ini, Xiao Wu dikenali sedang menghadapi musuh bersama dengan Tang San oleh pengadilan Sagot. Ini juga merupakan hasil dari perhitungan cermat Tang San. Ma Hongjun berkata, "Jangan khawatir semuanya, aku juga pergi." Saat berbicara, dia juga mengeluarkan teriakan panjang, segera naik ke udara. Api Phoenix panas yang membakar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, langsung melepaskan avatar rohnya, Phoenix api berkepala 8. Sejak budidayanya menerobos ke spirit Douluo, Phoenix apinya secara alami juga berevolusi. Menurut dugaan Ma Hongjun sendiri, ketika dia mencapai level judul Douluo, avatar rohnya akan berubah menjadi Phoenix api berkepala 9, dan jika dia benar-benar bisa menembus ke tingkat dewa, dia sangat mungkin mencapai Phoenix api berkepala 10. Itu adalah perpaduan dari 10 ular Arden yang berkepala dan Phoenix api, dan juga perpaduan 2 binatang dewa kuno yang hebat. Membawa cahaya berkilauan, Ma Hongjun dengan sangat cepat juga tiba tinggi di udara. Hanya dia yang terbang 100 meter lebih tinggi dari Tang San, tepat di atasnya. Membuka Phoenix Wings-nya, 7 kepala menatap ke bawah. Pada saat yang sama saat Ma Hongjun tiba di posisinya, permukaan laut di bawah telah berubah menjadi hitam pekat. Tekanan yang sangat besar membuat udara tampak membeku.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa di atas seluruh wilayah Paus Iblis, hamparan luas, naik turun, langit dan laut, secara bersamaan berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Bom sebuah diameter 5 meter, pilar cahaya biru yang tak tertandingi meledak tanpa peringatan sedikitpun, tiba-tiba keluar dari laut. Praktis dalam sekejap itu telah memotong jarak 500 meter dan tiba oleh Tang San. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat serangan ini, Tang San masih tidak bisa menahan jantungnya untuk tidak menegang. Kekuatannya sudah mencapai peringkat 96, tapi seperti ini dia bahkan bisa merasakan lebih dalam betapa besar energi yang terkandung dalam serangan ini. Itu bukan murni serangan energi, bahkan lebih seperti laut yang mengaum. Sama seperti serangan yang dapat diluncurkan Qian Renshui dengan memanfaatkan kekuatan matahari, pilar cahaya biru ini benar-benar tidak terdiri dari banyak energi musuh, tetapi lebih dari kekuatan lautan. Kemampuan untuk menganalisis serangan musuh secara detail bukanlah kemampuan yang dimiliki Tang San sekarang. Alasan dia bisa melihat unsur energi ini adalah karena kombinasi mata setan ungu dan cahaya Sagot. Dia akan mewarisi Sagot, dan siapa yang lebih akrab dengan kekuatan lautan daripada Sagot. Dengan mendengus dingin, Tang San menusuk ke udara dengan Sagot Trident di tangan kirinya. Garis cahaya biru berkabut ditembakkan dari merek di dahinya, menyelimuti Sagot Trident dan secara langsung menemui serangan lawan. Bahkan jika Sagot Trident telah kehilangan hati Sagot, bagaimanapun juga itu adalah senjata Sagot. Energi besar Raja Paus Iblis Laut dalam berubah dalam sekejap, energi yang awalnya sangat terkondensasi tiba-tiba menyebar, banyak bintik biru berubah menjadi air laut berputar-putar ke segala arah, hanya menyisakan sedikit energi untuk berbenturan dengan Sagot Trident Tang San. Air laut jatuh kembali ke laut dengan raungan eksplosif, sementara Tang San bahkan tidak bergoyang di udara. Dia telah mematahkan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan pada saat yang sama tombak Tyrant perak biru di tangan kanannya langsung meletus, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan menghilang ke laut.